Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak ucapkan pada mata kuliah hidrologi dasar pada semester kali ini. Nah, Bapak berharap kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan kita mengenai hidrologi dasar. Yang pertama, kita akan melihat apa saja yang ada di dalam hidrologi dasar itu. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa nama mata kuliahnya adalah Hidrologi Dasar _Pratikum. Nah, nanti apa yang akan kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan mempraktikumkan bagaimana menyusun curah hujan, bagaimana mengkonversikan data curah hujan kepada sebuah peta. Nah, mata kuliah hidrologi dasar ini terdiri dari 3 SKS. Nah, untuk jadwalnya itu tergantung kepada jadwal yang sudah diberikan oleh prodi kita. Nah, apabila nanti ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan perkuliahan pada jadwal biasa, nah ini kita akan rubah berdasarkan kesepakatan yang kita sepakati bersama. Nah, adapun deskripsi mata kuliah hidrologi dasar itu adalah yang pertama adalah komponen dan proses siklus hidrologi. Nah, yang kedua nanti kita akan membahas bagaimana proses setiap komponen siklus hidrologi tersebut. Yang berikutnya adalah pengukuran komponen siklus hidrologi. Yang berikutnya perhitungan empiris komponen siklus hidrologi, air tanah serta permasalahannya, pengukuran parameter kualitas air, debit sungai, serta konsep daerah aliran sungai. Nah, di dalam proses perkuliahan kita itu akan ada beberapa hal yang akan menjadi nilai akhir dari Ananda semua. Nah, apa saja yang akan menjadi penilaian kita pada semester hari ini? Nah, untuk nilai akhir ini itu tergantung kepada Ananda. Nah, Bapak hanya nanti akan menuliskan kemampuan Ananda saja. Nah, nilai akhir itu dia nanti akan ditunjang oleh 5 komponen. Nah, yang pertama itu dia adalah sikap dan tata nilai. Nah, sikap dan tata nilai ini dia akan menyumbang 20% dari nilai akhir Ananda. Nah, berikutnya adalah keterampilan umum yang akan menyumbang 25%. Berikutnya ada nanti keterampilan khusus yang akan menyumbang 25% dari nilai akhir Ananda. Bagaimana dia dengan UTS, UAS? Nah, masing-masing dia akan menyumbang 15%. Nah, bagaimana kita caranya supaya 5 komponen ini akan terpenuhi? Nah, kalau untuk ujian semester, ujian tengah semester, ini jelas Ananda akan diberikan beberapa soal yang akan menguji sejauh mana Ananda menguasai mata kuliah hidrologi dasar ini. Nah, tetapi untuk sikap, tata nilai, keterampilan umum, serta keterampilan khusus, nah inilah nanti yang akan Bapak gunakan rubrik penilaiannya. Nah, tidak perlu lama-lama lagi, kita akan lihat rubrik penilaian yang kita gunakan supaya Ananda bisa mengetahui apa saja nanti komponen-komponen yang harus Ananda penuhi supaya nilai akhirnya mencapai nilai A. Nah, kita lihat yang pertama, rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian sikap ini dia akan terdiri dari 5 komponen pula. Yang pertama ada disiplin, yang kedua ada teliti, yang ketiga ada tanggung jawab, yang keempat kreativitas, yang terakhir ada kesopanan. Nah, masing-masing indikator ini nilai tertingginya itu adalah 4. Nah, bisa Ananda lihat di sini. Kita simulasikan saja disiplin 3,4,
sampai nanti ke kesopanan 3,6. Nah, itu Ananda untuk nilai sikap itu sudah dapat nilai 87,1. Nah, kita beranjak kepada rubrik penilaian keterampilan umum. Sama dia dengan keterampilan khusus tadi, dia terdiri dari 5 indikator penilaian. Yang pertama itu adalah perhitungan evapotranspirasi. Yang kedua, perhitungan infiltrasi. Yang ketiga, pembuatan siklus hidrologi. Yang keempat, ada nanti perhitungan runoff atau air larian. Yang terakhir nanti ada perhitungan debit sungai. Nah, yang terakhir itu ada nanti penilaian khusus. Sama dia dengan penilaian sikap dan tata nilai dengan keterampilan umum. Nah, keterampilan khusus ini juga dia akan terdiri dari 5 indikator penilaian. Nah, yang pertama itu ada nanti perhitungan curah hujan secara T-set. Nah, yang kedua itu ada nanti pembuatan peta curah hujan secara season. Nah, yang ketiga ada nanti perhitungan curah hujan isoyer. Dan yang keempat nanti ada peta curah hujan isoyer. Dan yang terakhir nanti ada perhitungan curah hujan secara aritmatika. Nah, apabila Ananda memenuhi semua komponen tadi, nah Bapak tidak akan segan-segan memberikan nilai A kepada Ananda. Kita masuk kepada yang berikutnya. Ini ada kapan Ananda itu bisa mendapatkan nilai A, B, C, dan E. Nah, di situ bisa Ananda lihat nilai BL tidak akan ada kecuali bagi yang tidak mengikuti salah satu dari UTS dan UAS sampai batas waktu yang tidak ditentukan, maka dia akan otomatis akan Bapak kasih nilai E. Nah, sekali lagi Bapak tekankan nilai BL tidak akan Bapak berikan. Nah, jadi apabila ada tugas, nah nanti Ananda akan isikan, submitlah kepada e-learning yang tersedia. Berikutnya kita akan membahas tentang topik-topik perkuliahan kita. Nah, yang pertama pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Yang kedua, konsep hidrologi. Yang ketiga, siklus hidrologi. Yang keempat, evapotranspirasi, hujan, infiltrasi, dan perkolasi. Nah, UTS kita akan lakukan pada pertemuan ke-9. Nah, pada pertemuan 10-11 itu kita lanjutkan dengan topik limpasan permukaan atau lebih sering kita kenal dengan istilah runoff. Nah, berikutnya ada air tanah, permasalahan air tanah, debit sungai, kualitas air, serta nanti perubahan iklim dan keterkaitannya kepada ketersediaan air. Nah, bahan bacaan ini nanti saudara atau Ananda bisa cari di internet. Nah, ada C. Asdak, ada Indarto, Subekti, Lili, Montarci, Lima Tentara. Nah, bahkan nanti ada beberapa bahan bacaan. Nah, ini ada nanti beberapa jurnal. Salah satunya nanti ada Puji Harta. Nah, berikut kita akan masuk kepada tata tertib perkuliahan. Nah, berhubung kita sekarang ini di masa pandemi, nah tata tertib perkuliahan kita itu kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, yang pertama itu apa? Nah, yang pertama yang perlu kita pahami di sini adalah pengambilan absen itu dilakukan pada e-learning STQ PGRI Sumatera Barat. Nah, Ananda nanti akan mengambil absen sesuai dengan jadwal yang telah dibuatkan oleh Pordi. Nah, jadi nanti Ananda mengambil absennya nanti di e-learning STQ PGRI Sumatera Barat sesuai dengan akun yang Ananda miliki. Nah, yang kedua adalah pengumpulan tugas akan dilakukan pada e-learning STQ PGRI Sumatera Barat sesuai dengan waktu yang akan kita sepakati bersama. Nah, nanti perkuliahan itu akan aktif secara total itu pada grup WhatsApp. Nah, jadi nanti
kita buat sebuah grup WhatsApp tentang hidrologi dasar. Nah, disitulah nanti kita akan kupas tuntas tentang hidrologi dasar. Nah, yang berikutnya yang perlu kita sepakati adalah mahasiswa hanya boleh absen paling banyak 3 kali pertemuan. Apabila lebih dari 3 kali, mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti ujian semester dan akan gagal pada mata kuliah hidrologi dasar. Nah, bagaimana kalau seandainya mahasiswa tidak dapat jaringan atau ada sesuatu, ada sakit dan lain halnya? Nah, Ananda boleh meminta izin pada saat perkuliahan berlangsung sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Nah, yang paling penting adalah gunakanlah nanti bahasa-bahasa yang sopan, bahasa-bahasa akademik. Nah, jadi itulah pendahuluan yang perlu kita sampaikan pada awal perkuliahan kita yang perdana ini dalam mata kuliah hidrologi dasar. Nah, jadi selamat mengikuti perkuliahan. Nah, segala sesuatu yang perlu kita diskusikan, boleh kita diskusikan di dalam WA Group. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.